Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Kita dalam keadaan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita duduk diam, duduk manis, kita berbincang-bincang sedikit tentang firman Tuhan, supaya kita mendapat pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Kiranya ini memberkati. Amin. Haleluya. Soul Seeker, kita kadang tidak peka dan tidak memperhatikan atribut-atribut dari Allah. Atribut adalah tanda kelengkapan atau lambang atau sifat yang menjadi penjelas benda atau seseorang. Atribut juga menunjukkan bagaimana sifat nature ilahi yang daripada Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Dalam hal ini, aku ingin menunjukkan atribut atau sifat-sifat nature ilahi. Dan ini yang harus kita mengerti. Untuk kita mengetahui atribut atau sifat-sifat daripada Allah, kita harus ditransformasikan terlebih dahulu. Kita harus diubah dahulu, baru kamu bisa mengenal Allah. Soul Seeker, orang yang hidup dalam dosa bagaikan orang yang buta. Soul Seeker, ia hanya mengira-ngira tentang sifat Allah itu bagaimana. Ia meraba-raba, ia dumak-dumuk, minggrang-minggring untuk mengerti sifat-sifat daripada Allah. Sifat Allah adalah definitely right atau exactly, tidak coba-coba, tidak minggang-minggring, tetapi tepat, sangat tepat. Misalkan Allah adalah kasih. Ini definitely right. Tetapi manusia berdosa mentafsirkan sendiri tentang sifat kasih Allah. Jadi orang berdosa menganggap Allah itu yang baik, yang kasih, itu memang benar, tetapi rangkaian atribut kasih Allah, dia tidak akan mampu mengerti kasih Allah yang sesungguhnya, karena dia hidup dalam dosa. Tadi saya katakan, orang yang mau mengerti atribut Allah harus mengalami transformasi, perubahan itu yang daripada Allah. Baru dia akan mengenal siapa Allah, bagaimana sifat atau atribut-atribut daripada Allah. Manusia berdosa hanya menafsirkan sendiri akan sifat-sifat Allah. Dan juga Soul Seeker, orang yang sudah ditransformasi, diubahkan oleh Tuhan, ia sudah menerima dan mengerti akan sifat kasih Allah, ia harus mengkomunikasikan terhadap sesamanya manusia. Artinya, kita harus meneladani sifat-sifat Allah itu. Tetapi tidak semua sifat-sifat Allah kita teladani, Soul Seeker. Tidak semua. Allah yang maha ada, tidak mungkin kamu harus seperti Allah maha ada. Sifat Allah maha ada ini tidak bisa kita teladani. Kita ini tidak maha ada. Itu is impossible terjadi dalam hidupmu. Maha tahu, ini juga bukan sesuatu yang harus bisa diteladani. Karena Allah yang maha tahu, kita tidak tahu, tapi kita tuh sok tahu. Betul? Jadi atribut-atribut seperti ini ada beberapa yang tidak bisa diteladani karena sifat keahlian Allah yang super mutlak yang tidak bisa kita pahami, yang tidak bisa kita teladani. Kita harus meneladani sifat-sifat Kristus. Tetapi kalau hidup ini hanya meneladani saja, kita akan kecemplung di dalam moralitas keagamaan. Kata meneladani sebenarnya menjadikan surat yang hidup yang dibaca orang. Kata meneladani artinya ada sebuah pekabaran Injil di sana. Kata meneladani ada sebuah kesaksian hidup dari pertobatan. Di situ kita menunjukkan sifat-sifat kesabaran Allah, sifat kasih Allah. Dan di dalam surat yang hidup kita menunjukkan kesabaran, ketekunan, dan juga kasih, compassion, perhatian, belas kasihan yang daripada Tuhan. Itu yang kita kenakan. Tetapi dalam inti kita meneladani harus ada yang namanya pemberitaan kebenaran Tuhan, Injil Tuhan, dan juga bagaimana proses penebusan yang daripada Tuhan. Soul Seeker, meneladani harus dan lewat karya penebusan Kristus yang sudah merubah hidup kita dari orang berdosa menjadi orang yang hidup dalam kekudusan Tuhan. Sebab tidak mungkin atribut yang daripada Tuhan dapat kita kenakan, sifat-sifat Tuhan dapat kita kenakan jika kita belum menjadi manusia tebusannya. Karena kita hidup dalam dosa, kita melekat sifat-sifat dosa, sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat
dari turun-temurun nenek moyang kita. Harus kita mengalami proses penebusan dan kita menjalani pertobatan. Beberapa murid Tuhan coba berdialog dengan Tuhan ketika melihat penderitaan Tuhan yang harus juga kita teladani. Ketika kita menderita, kenakanlah pikiran kita pada penderitaan Kristus. Dan murid-murid Tuhan ini coba bertanya dan mengatakan kepada Tuhan, coba mendialogkan apa yang menjadi isi hati mereka. Sebuah pertanyaan Tuhan Yesus kala itu, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Apa jawab mereka? Jawab mereka, kami dapat. Dan Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi proses ini, apa yang dikatakan murid-murid Tuhan, sebenarnya ia tidak mengerti bahwa ia mencoba untuk terus mengikut Yesus apapun situasi dan kondisi. Maka ia katakan, aku dapat meminum cawan yang kau minum. Sementara itu mereka tidak mengerti maksud dari apa yang mereka katakan. Jadi Kristus menyatakan kepadamu lebih dahulu dalam pertobatan, dalam kehidupan yang baru, dalam pertumbuhan rohani yang terus-menerus dalam hidupmu. Ada atribut Allah yang tidak bisa kita pahami tentang kekekalan. Allah yang kekal, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha bebas, Allah yang maha absolut, dan Allah yang maha kudus. Ini yang kita mau bicarakan. Ada beberapa hal yang kita tidak akan bisa masuk untuk meneladani daripada atribut Allah. Jadi atribut Allah tidak dapat dipisahkan. Misalnya saja, Allah adalah kasih, Allah adalah kasih, dan hal itu, kasih Allah tidak dapat dipisahkan dengan kekudusan Allah. Ketika kita bicara kasih Allah, tidak dapat kita pisahkan dengan kekudusan Allah. Kita akan membicarakan yang spesifik tentang atribut Allah, tentang kasih yang sering kita dengar. Kasih Allah itu tidak dapat dipisahkan dengan kekudusan Allah. Kata Allah mengasihi, tetapi itu tidak bisa dipisahkan dari kekudusan Allah. Allah mencari domba yang hilang, Allah mengasihi orang berdosa, tetapi Allah tidak mencemplungkan dirinya dalam dosa, tetapi Allah menebus orang di dalam dosa. Dan kasih Allah kepada orang berdosa bukan membiarkan orang itu tetap berdosa. Bagaimana Allah itu bisa masuk dalam hatinya? Bagaimana sifat-sifat Allah itu dapat merubah hidup seseorang kalau kondisi orang itu masih dalam keadaan berdosa? Ia masih menyembunyikan diri dengan hal-hal yang kotor, sementara Allah tahu isi hati orang itu. Dia hidup dalam kekotoran, dia hidup dalam kubangan, dia tidak mau keluar dari kubangan, dia masih ada di dalam kubangan dosa. Bagaimana kasih Allah itu untuk menyelamatkan kalau tanpa kekudusan tidak bisa? Artinya kasih Allah dan kekudusan Allah tidak bisa dipisahkan. Allah mau menolong orang itu dengan kasih-Nya, tetapi Allah juga mengajarkan untuk orang itu hidup dalam kekudusan. Amin, soul seeker. Ini penting sekali dan ini harus dimengerti. Bagaimana kasih Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan kekudusan Allah. Kamu sendiri tahu bagaimana ketika melihat orang menunjukkan kasih terhadap sesamanya, dan engkau bisa mengatakan memake sure-kan terhadap orang lain itu dalam proyeksi tentang itu bukan kasih. Itu kasih yang mereka buat-buat. Soul seeker, kalau kita bicara kasih, panutan kasih itu adalah Allah. Karena sifat Allah kasih. Allah mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau mengasihi Tuhan, engkau juga harus mengasihi dirimu sendiri. Artinya engkau hidup bergaul dengan Tuhan, dan kemudian engkau baru bisa mengasihi orang lain. Kembali lagi, kalau kita membicarakan tentang murka Tuhan terhadap manusia, ini pun tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah akan pengampunan dosa. Makanya kalau orang mengatakan Allah menghajar, Allah murka, tetapi tidak ada pengampunan, itu bukan Allah yang sesungguhnya. Karena Allah yang sesungguhnya murka dan pengampunan
itu tidak bisa dipisahkan. Murka Allah ada pengampunan, murka Allah ada pengampunan dan pertolongan. Itu tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengatakan engkau akan mengalami murka yang daripada Tuhan, sementara Tuhan murka, tetapi Tuhan juga menyediakan waktu bagi manusia untuk bertobat, karena Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan pertolongan, karena pada hakikatnya Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Amin, Soul Seeker. Ini penting, Soul Seeker. Ingat sebuah cerita daripada Yunus, di mana ia sangat sulit memahami akan kasih Tuhan. Ia senang melihat tentang murka Tuhan terhadap bangsa Niniwe. Jadi dia senang kalau Tuhan menghajar, kalau Tuhan menghukum bangsa Niniwe. Dan Yunus sangat sulit menerima kasih Allah terhadap bangsa Niniwe. Dikatakan mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dia senang bicara itu. Dia bicara dengan lantang karena hatinya senang jika murka Allah turun di atas bangsa Niniwe. Niniwe itu adalah Irak, kalau sekarang Irak. Nah, lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, Tuhan? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ini lihat, Yunus, dia hanya senang melihat murka Allah, sementara dia di dalam batinnya sulit untuk menerima bagaimana Allah yang panjang sabar, Allah yang penyayang, Allah yang berlimpah kasih terhadap manusia, khususnya waktu itu bangsa Niniwe, di mana Allah pun mengampuni bangsa Niniwe ketika mereka berbalik. Mengerti, Soul Seeker? Ketika kita bicara murka Allah, kita harus bicara tentang pengampunan dan kasih Allah. Ini tidak bisa dipisahkan. Engkau tidak bisa hanya mengatakan murka dan murka. Engkau tidak bisa menjadi seorang mengejudge, engkau seorang yang menghakimi, di mana engkau katakan kamu menerima murka Allah, hidupmu hancur, hidupmu berantakan. Sementara Tuhan mencari domba yang sesat itu. Satu domba saja dicari Tuhan. Artinya manusia yang hidup dalam penderitaan karena dosa dicari Tuhan. Walaupun memang hukum Taurat sudah mengatakan murka Tuhan turun atas itu, tetapi penebusan daripada Kristus, Yesus mati di kayu salib, dia datang untuk menebus manusia, dia datang untuk menolong manusia, dia datang untuk mengangkat manusia yang hidup di dalam kehancuran, hidup dalam penderitaan dosa. Murka dan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Amin, Soul Seeker. Amin, harus amin. Kita jangan menciptakan atribut Allah dengan pola berpikir kita. Yunus ini menciptakan atribut Allah dengan pola berpikirnya. Dia tahu bahwa sifat Allah tidak bisa dipisahkan untuk maha pengasih, penyayang, dan penyabar. Tetapi Yunus bingung, komplain dalam hidupnya. Dia krusel sendiri dalam pikirannya. Karena apa? Dia tidak mau atribut Allah kasih, atribut Allah mengampuni, atribut Allah menolong itu berlaku dalam hidup bangsa Niniwe. Ia menciptakan atribut Allah dengan pola berpikirnya sendiri. Dan hal seperti ini, orang-orang yang menciptakan sifat-sifat Allah dengan pola berpikir sendiri, dengan belum bertobat, belum ditransformasi, belum diubahkan oleh Tuhan, belum dipenuhi firman, belum dipenuhi Roh Kudus, kalau ia menciptakan atribut sifat-sifat nature ilahi, maka itu akan masuk di dalam penyembahan berhala. Engkau bagaikan mendirikan tugu-tugu berhala, menunjukkan tentang sifat-sifat Allah yang dibangun atas pola berpikirmu, dan itu sesat. Amin, sesat. Harus berpedoman pada firman Tuhan, harus berpedoman pada Injil, harus berpedoman pada penebusan Tuhan. Kasih Tuhan adalah kekudusan, dan kita jangan hanya melihat kasih Allah kita lalu kita ingin dimanja, just want to be spoiled. Kita hanya ingin dimanja Tuhan. Tuhan pasti tidak tega lihat aku waktu seperti ini.
Tuhan pasti sayang karena aku biji matanya. Woi, biji mata yang bagaimana? Kalau hidupmu tidak benar di hadapan Tuhan, bagaimana engkau dikatakan engkau biji mata Allah, sementara hidupmu di dalam hidupan yang serampangan, hidup menjajakkan diri di dalam dosa. Kita hanya ingin tahu, yang kamu mintakan Tuhan harus beri, Tuhan harus beri, Tuhan harus tolong. Soul Seeker, sebenarnya kata hatimu, mata jiwamu itu tahu di mana kamu hidup benar atau tidak, di mana kamu menyeleweng atau tidak. Soul Seeker, kalau engkau menyeleweng, kalau engkau keluar dari jalur firman Tuhan, lalu engkau minta kepada Tuhan dan minta untuk ditolong. Soul Seeker, banyak orang ketika minta tolong kepada Tuhan dan tidak ada pertolongan datang, lalu ia menjadi kecewa dan mengatakan Allah itu tidak adil, Allah itu tidak adil. Saya mau katakan, you just want to be spoiled. Kamu tuh hanya manja kepada Tuhan. Sementara dikatakan firman Tuhan, aku menghajar orang-orang yang kuanggap anak, supaya ia tidak menjadi anak yang gampang, tetapi menjadi anak yang diajar oleh Tuhan, anak yang masuk dalam proses Tuhan, anak yang bukan manja. Soul Seeker, kenalkah kamu akan cheap grace? Anugerah murahan, kasih karunia jelas bukan murahan. Kasih karunia anugerah Tuhan bukan murahan, bukan cheap grace. Karena darah Yesus adalah karunia yang mahal. Yesus rela mati di kayu salib, darahnya tercurah, itu adalah darah yang mahal. Di sisi lain, Soul Seeker, aku melihat orang yang memberitakan pengampunan dosa tanpa ada pertobatan. Itu anugerah yang murahan. Itu murahan, itu bukan khotbah yang benar, itu bukan pengajaran yang benar. Kalau dia hanya memberitakan Allah ampuni, tetapi engkau harus mengatakan, kalau engkau mau menerima pengampunan daripada Tuhan, engkau bertobat, berbalik dari hidupmu. Ini turning pointmu. Engkau harus berubah hidupmu. Engkau harus terima transformasi yang daripada Tuhan. Amin. Orang tidak akan bisa mengatakan, Tuhan ampuni kamu, dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Itu cheap grace. Kalau engkau tidak memberitakan, engkau harus bertobat. Engkau harus buang segala berhala-berhalamu. Engkau harus hidup kudus. Engkau harus mulai hidup kudus, hidup baca firman. Engkau harus taat, engkau masuk di dalam gereja. Engkau harus digembalakan. Engkau harus tertanam di gereja. Supaya apa? Engkau belajar hidup kudus. Jadi tidak murahan pengampunan. Allah mengampuni. Aduh, biyo ngalah. Allah itu mengampuni kalau engkau bertobat. Kalau engkau tidak bertobat, ya bagaimana pengampunan itu bisa terjadi? Belum bertobat, tidak apa-apa. Yang penting percaya dahulu, baru nanti bertobat. Betul? Salah. Banyak orang percaya Yesus saja, percaya Yesus, pasti Tuhan tolong. Hei, percaya Yesus dan bertobat. Mengakui segala dosa yang kamu lakukan. Bukan hanya percaya, ya saya percaya Yesus. No, engkau harus mengakui segala jalan-jalanmu yang sesat di hadapan Tuhan. Amin. Engkau harus mengakui. Injil Lukas mengatakan bertobat dahulu, maka dosamu diampuni. Amin. Itu perkataan Tuhan. Ada sisi yang lain juga aku mendapati, ada orang yang senang hidupnya karena dia mengatakan, Bapak rohaniku sudah mengajarkan aku bahwa aku sudah diampuni dosa. Tetapi kalau di dalam hatimu engkau tidak bertobat, Bapak rohanimu tidak tahu bahwa engkau sudah bertobat. Yang tahu itu Tuhan kau bertobat atau tidak. Pengampunan itu tidak akan jadi kalau engkau tidak berubah hidupmu. Ada lagi sekarang baru tren, bukan bapak rohani, suami rohani. Haleluya. Kok ada suami rohani? Berarti ada dua suaminya, satu suami rohani, yang satu suami betulan. Saya tidak mengerti. Sama juga ketika kita menjalankan sakramen perjamuan kudus, itu harus ada pengakuan. Maka Tuhan katakan, jangan asal makan. Ketika engkau makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, jadi harus ada pengakuan confession dan bukan hanya menjalankan liturgi saja. Dalam setiap aspek hidupmu, engkau di dunia luar, engkau di dalam pergaulanmu, engkau harus ada yang namanya pengakuan.
Karena Injil selalu berbenturan dengan keadaan dunia. Dan engkau harus menjadi orang yang hidupnya berpadan dengan Injil. Di mana engkau harus ada convention yang hadir di sana. Ada pengakuan tentang Injil. Artinya hidup yang berpadan dengan Injil adalah hidup yang ada convention, pengakuan terhadap Injil Tuhan, terhadap penebusan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang terpecah. Ada pribadi gereja dan pribadi dunia. Tidak bisa, itu tidak bisa. Harus satu pribadi. Oleh sebab itu, kamu tidak boleh mengatakan mengagumi dunia secara berlebihan. Sampai orang lihat kamu tidak seperti orang percaya. Tidak seperti orang yang mengenal Allah. Itu namanya cheap grace. Ada pertobatan, tetapi tidak ada perubahan. Jadi yang satu pengampunan, setelah pengampunan pertobatan, tetapi pertobatan kalau tidak ada perubahan, itu sama, cheap grace. So seeker, aku mengajak untuk kita memahami the radicality of grace, suatu kasih karunia yang radikal. Radicality of grace artinya sikap kita menanggapi kasih karunia harus radikal. Harus tahu batas di mana kita hidup kudus. Batas-batas kita menjadi terang. Janganlah terangmu ditutup dengan gantang. Berarti tidak tahu batas. Janganlah engkau taruh pelitamu di bawah ranjang. Berarti apa? Ditutup. Tidak dibuka. Kita harus radikal di dalam hidup kita. Menerima kebenaran Injil harus radikal. Artinya radikal bahwa seseorang tahu bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baiknya. Tidak ada perbuatan baik yang membawa kita selamat. Karena perbuatan baik ada limitasinya, ada batasannya. Jadi ada hal-hal yang kita tidak akan mampu. Memang firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang mati imannya. Karena apa? Imannya tidak berbuat. Imannya tidak menjadi pelaku firman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Engkau memiliki iman tapi mati. Karena apa? Engkau tidak mengerti. Karena firman itu harus dijalani. Iman itu harus dilaksanakan. Karena kita menerima dari Tuhan radical of grace. Yaitu Tuhan memberikan tubuhnya, nyawanya bagi kita. Dengan radikal. Itu adalah pemberian yang sangat-sangat mahal. Radical of grace, radicality of grace, bagaikan seorang pendosa yang ditebus oleh Tuhan, dibayar lunas oleh Tuhan. Dari perbuatan dosanya A sampai Z, dia dosa ini itu dan segala macam dia berdosa. Dia kreatif dalam berbuat dosa, kreatif dalam berbuat dosa, idenya aneh-aneh untuk berbuat dosa. Dari A sampai Z dia tuh melakukan semua. Pendosa ini menerima radicality of grace daripada Tuhan, yaitu dibayar lunas oleh Tuhan. Dikatakan karena hidupmu sudah dibeli, dibayar oleh Tuhan. Jadi tidak mungkin ada kesempatan satu titik untuk mengatakan aku punya hak Tuhan. Aku punya hak Tuhan. Karena bagaimanapun aku juga punya perbuatan baik. Aku juga menghormati orang tua. Aku juga suka memberi sedekah. Aku suka memberi orang-orang yang yatim piatu. Soul seeker, engkau harus sadar dulu bahwa engkau berdosa. Engkau dosa. Dan engkau tidak mungkin diselamatkan kalau engkau hidup dalam dosa. Allah sudah membayar lunas dengan darahnya di atas kayu salib. Bukan darah binatang yang dipersembahkan, tetapi darah anak domba Allah, yaitu anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ditentukan Tuhan sebagai kurban penebusan dosa. Jadi kita tidak punya hak untuk mengatakan bahwa aku punya hak. Cheap grace ini harus kamu pahami sungguh. Jika kamu masih seperti yang dulu, kamu masih sama seperti yang dulu, tidak ada perubahan, tidak tertarik ikut Tuhan, tetapi ia mau dimengerti, ia mau dikasih. Orang-orang seperti ini adalah orang yang belum lahir baru. Ia harus tertarik dan ikut Tuhan. Ia harus tertarik dengan ibadah. Ia harus tertarik dengan nyanyian. Ia harus ikut berdoa. Aku masih seperti yang dulu. Kalau engkau hanya masih seperti yang dulu, ya dah seperti yang dulu saja. Berarti engkau cheap grace.
engkau tidak mengerti kasih karunia tanpa pengikutan, kasih karunia tanpa penderitaan, itu bukan kasih karunia. Dalam Matius 26 ayat 39, maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Ini perkataan doa Yesus sampai 3 kali dalam doa yang sama. Ya Bapakku, kalau sekiranya, jikalau, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti apa yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Soul Seeker, Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang disalib. Amin. Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang mati di kayu salib. Kristus yang menderita karena dosa isi dunia dan mati di kayu salib. Ada orang yang membesar-besarkan penderitaan dan mengatakan salibku itu berat bro, salibku itu aduh bro, berat bro, aku sangat mencintai salib, aku selalu jalan di jalan salib hidupku, aku bangga dengan kesukaran penderitaan dalam hidupku, aku ini mikul salib berat, tidak seperti kamu salibmu ringan. Bahkan dia katakan tidak ada orang yang susah menderita seperti aku. Orang seperti ini adalah orang legalisme. Legalisme adalah ajaran sesat yang mengajarkan bahwa orang Kristen itu dosanya diampuni bukan hanya karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Mereka menambahkan dengan syarat-syarat yang lain, yaitu kita juga harus melakukan perbuatan baik melalui ketaatan kepada hukum-hukum. Jadi ia menonjolkan hukum penderitaan, dia menonjolkan tentang salib Tuhan yang ia pikul. Bukankah Tuhan mengatakan, sangkal dirimu dan pikulah salib Tuhan, sepanjang hidupku aku menerima salibmu, aku memikul salibmu. Soul Seeker, kita tidak boleh mencintai salib. Mengerti maksudnya? Yesus katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Yesus tidak cinta salib. Yesus tidak mendambakan disalib, bukan. Yesus rela mati, Yesus rela menderita karena dia mencintai Bapanya. Makanya ia menaati kehendak Bapanya, makanya ia rela disalib. Tetapi bukan Yesus cinta salib. Haleluya. Bukan. Yesus katakan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan apa ya? Salib itu. Tetapi Yesus rela disalib karena ia mencintai Bapanya di surga. Legalisme mencintai salib, bangga hidupnya penuh kesukaran, pikul salib yang berat. Tidak ada orang yang susah seperti saya, kayak seperti saya seperti ini. Ini bukan penderitaan Yesus. Ini bukan penderitaan salib. Ini bukan penderitaan yang Yesus katakan. Walaupun takaran salib manusia atau takaran salib orang berbeda-beda, tetapi jika tidak ada Yesus berinkarnasi dalam hidupmu, itu sama saja salib apa itu, saudaraku. Ada sebuah kata, sebuah kalimat yang sangat menohok saya, yang sangat menggetarkan hati saya. Ada beberapa orang yang binasa dalam kasih Allah. Dia bukan orang ateis, dia bukan orang yang menghina kekristenan, dia bukan orang yang menghujat Allah, dia bukan yang menghujat Allah, tetapi orang yang membicarakan kasih Allah. Ia orang spiritualitas, tetapi tidak ada kekudusan, tidak ada salib, tidak ada compassion, tidak ada discipleship, tidak ada confession, tidak ada repentance, pertobatan. Itu bukan kekristenan. Orang seperti itu akan binasa dalam kasih Allah. Karena itu merciless, orang yang binasa dalam kasih Allah adalah seperti orang merciless, yaitu tanpa belas kasihan. Kekristenan yang dingin, memalingkan muka dengan orang yang menderita, kejam, di mana ketika ada orang yang sudah bersalah dan berdosa terhadap dia, tetapi dia tidak memberi pengampunan. Orang Farisi ditegur Tuhan
karena hidupnya judgmental. Yesus mengatakan yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Bukan persembahan, karena persembahan itu gampang, engkau memberikan persembahan gampang. Tetapi belas kasihan itu yang lahir dari dirimu. Amin. Ada orang yang sudah melayani mimbar menjadi penginjil, tetapi dia sangat sulit say sorry kepada orang yang minta belas kasihan. Orang seperti ini merciless, hidup tanpa belas kasihan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hipokrisi, yaitu kemunafikan. Dan begitu banyak orang kecewa di dalam gereja, terutama anak-anak muda, karena kemunafikan daripada orang-orang gereja. Mereka banyak kecewa. Dia berkata tentang kasih Allah, dia berkata tentang kebenaran, dia berkata tentang keadilan Tuhan, tetapi ia merciless, ia judgmental, ia orang-orang hipokrisi, yang munafik, yang tidak ada kasih, yang tidak punya belas kasihan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mati dalam kasih Allah, mengenal kasih Allah, tetapi dia binasa. Soul Seeker, ujung dari perkataan tayangan saya hari ini, jujurlah pada dirimu sendiri, jujurlah kepada setiap orang, karena itu otoritas rohani. Jujur itu otoritas rohani. Engkau punya banyak salah, engkau hidup dalam dosa, tetapi ketika engkau mengakui, itu artinya engkau jujur. Dan orang yang jujur itu orang yang memiliki otoritas rohani. Biarlah hari ini engkau belajar banyak tentang bagaimana kita mengenal kasih, atribut-atribut Allah di dalam hidupmu, supaya engkau makin maju. Engkau belajar meneladani sifat-sifat Kristus, dan engkau belajar hidup seperti hidup di dalam Tuhan, dan engkau belajar hidup meneladani Kristus, dan engkau hidup sebagai surat yang terbuka, yang jujur. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biar Tuhan tanamkan dalam hati kami untuk menjadi orang-orang yang mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bukan menjadi orang-orang yang pura-pura, bukan menjadi orang yang suka menjalankan agama untuk dilihat orang. Kami harus jujur di hadapan Tuhan. Ketika kami tidak mampu, ketika kami tidak bisa melakukan perbuatan baik kami jujur kepada Tuhan. Karena kami tahu segala perbuatan baik itu datangnya daripada Tuhan, dan kemampuan kami berbuat baik itu datangnya daripada Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar lewat YouTube ini Tuhan, dimanapun mereka berada, supaya mereka jujur di hadapan Tuhan. Karena Allah murka kepada orang yang berdosa, tetapi Allah mengampuni orang yang datang kepada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus, dan berkat dari Roh Kudus menyertai hidup hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan menjemput engkau di awan yang permai. Amin, haleluya. Tuhan memberkati Soul Seeker, kiranya ini jadi berkat, sukacita, dan penuh damai sejahtera. Kau hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai jumpa, haleluya, amin.